Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Dita Yolanda dengan NIM 105191111, Aulia Ambar Sucipta dengan NIM 105190083, dan Rifki Arahman dengan NIM 105190102. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah testing dan implementasi sistem dengan dosen Bapak Rangga Sidik, Eskom, Mkom, MA. Pada kesempatan kali ini ada beberapa metode yang kami pilih, yaitu metode data flow testing. Akan ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisinya, kemudian ada ilustrasi atau gambarannya seperti apa, kemudian ada anomali, yaitu penyimpangan-penyimpangannya seperti apa, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, karena setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kemudian dari ada jenis-jenis data flow itu seperti apa, dan akan ada beberapa contoh soal dan pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi dari data flow testing itu sendiri. Nah, untuk definisinya, data flow testing merupakan salah satu jenis dari structural testing. Metode testing ini memiliki jalur berdasarkan pada lokasi dari definisi dan penggunaan variabel-variabel. Nah, data flow testing ini berkaitan dengan yang pertama, mengenai statement di mana variabel menerima nilai. Kemudian statement di mana nilai-nilai ini digunakan atau dirujuk. Nah, kemudian yaitu mengenai ilustrasi. Untuk mengilustrasikan pendekatan pengujian aliran data, asumsikan bahwa setiap pernyataan dalam program itu diberi nomor pernyataan yang unik. Untuk pernyataan nomor S-min. Nah, di sini ada def S, yaitu pernyataan S berisi definisi dari X. Kemudian ada use, yaitu pernyataan S berisi penggunaan dari X. Nah, jika sebuah pernyataan adalah loop atau jika kondisi, maka set def-nya kosong dan set use didasarkan pada kondisi pernyataan S. Kemudian pengujian aliran data menggunakan grafik aliran kontrol untuk menemukan situasi yang dapat mengganggu aliran program. Kemudian referensi atau tentukan anomali dalam aliran data terdeteksi pada saat asosiasi antara nilai dan variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Arahman. Ya, terima kasih tadi Pak atas kesempatannya. Setelah sedikit dijelaskan tadi tentang referensi anomali yang perlu kita tentukan bersama gitu. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang anomalinya itu. Nah, di sini ada 3 kemungkinan anomali gitu. Yang pertama yaitu variabel yang didefinisikan namun tidak digunakan. Jadi sehingga ada beberapa variabel yang kita definisikan di awal namun tidak akan digunakan sesuai dari pengujian penelitian datanya tersebut. Lalu yang kedua, ada variabel yang digunakan namun tidak pernah didefinisikan. Adapun pula variabel yang nantinya digunakan namun tidak pernah didefinisikan di awal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, variabel yang didefinisikan 2 kali sebelum digunakan. Nah, karena dalam data flow testing ini berfokusnya pada pengujian aliran data, sehingga memang beberapa variabel perlu kita definisikan di awal sebelum kita akan gunakan pada akhirnya nanti. Nah, mungkin itu anomali-anomali yang akan terjadi ketika kita menggunakan data flow testing. Lalu adapun kelebihan dari data flow testing yaitu yang pertama untuk menemukan variabel yang digunakan tetapi tidak didefinisikan gitu. Sehingga apa? Dalam proses pengujian grafik aliran data kita pun perlu menemukan variabel yang digunakan tetapi tidak pernah didefinisikan di awal. Gitu. Lalu yang kedua, menemukan variabel yang didefinisikan namun tidak digunakan. Adapun variabel yang didefinisikan namun pada akhirnya tidak digunakan seperti contoh pada kemungkinan anomali yang di atas. Lalu yang ketiga, menemukan variabel yang didefinisikan lebih dari 1 kali sebelum digunakan.
itu pun masuk dalam kemungkinan anomali yang ketiga gitu, variabel yang didefinisikan 2 kali sebelum digunakan. Lalu yang terakhir ada deallocating variabel sebelum digunakan. Masuk dalam kekurangan dari data flow testing, yaitu satu, memakan waktu dalam proses yang mahal. Kenapa? Dapat kita asumsikan atau pada akhirnya juga dapat kita konklusikan proses dalam pengujian data flow testing ini cukup memakan waktu karena perlu kita uji terlebih dahulu dari pendefinisian hingga penggunaan pada akhirnya serta variabel-variabel yang tidak kita temukan sebelumnya tapi akan digunakan pada akhirnya. Lalu prosesnya yang mahal. Beriring dengan waktu yang kita gunakan itu pun sejalan dengan proses yang cukup memakan cost yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, karena data flow testing ini erat dengan bahasa pemrograman, sudah sepatutnya atau sudah sebaiknya bahwa kita pun perlu menguasai pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Boleh dilanjut, Teh Dita? Nah, terdapat dua jenis data flow. Yang pertama ada static data flow testing dan yang kedua adalah dynamic data flow testing. Mungkin yang pertama tentang static data flow testing merupakan tidak ada eksekusi sebenarnya dari kode yang dilakukan dalam static data flow testing. Secara umum, definisi, penggunaan dan pola pemusnahan variabel data diteliti melalui grafik aliran kontrol. Dapat kita simpulkan juga bahwa static data flow testing ini tidak memiliki perubahan dalam aliran grafik datanya, sehingga dapat diteliti dengan mudah melalui grafik aliran kontrol itu sendiri. Nah, mungkin untuk dynamic data flow testing, kode yang dijalankan untuk mengamati hasil transisi, sehingga juga kita bisa asumsikan bahwa dynamic data flow testing ini memiliki hasil transisi yang pada akhirnya grafik aliran kontrol ini tidak sejalan dari awal hingga akhir. Nah, hal ini meliputi satu, identifikasi definisi dan penggunaan variabel data. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jalur yang layak antara pasangan definisi dan penggunaan variabel data. Yang ketiga, merancang dan membuat kasus uji untuk jalur ini. Nah, hal ini berkaitan dengan tadi anomali-anomali yang kemungkinan terjadi. Dan ini pun menjadi kelebihan dari data flow testing itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Aulia Ambar Sucipta. Oke, untuk contoh pertama dari data flow testing yaitu bisa dilihat ya, di sini ada kurang lebih 5 atau 6 script yang dimana script pertamanya dia bakal membaca nilai dari X dan Y. Nah, jika nilai X-nya lebih besar dari Y, maka dia bakal nge-return variabel A sama dengan nilai X itu ditambah 1. Kalaupun tidak kalaupun enggak, dia bakal nge-return variabel A sama dengan Y dikurang 1. Kemudian bakal ngeprint nilai dari A-nya itu. Nah, terus dari situ kita bisa buat ke control flow graph. Nah, control flow graph-nya terdapat 5 ya di sini. Di bagian kedua terdapat pencabangan, ya yang duanya itu adalah bagian if, terus yang ketiga dan keempat adalah hasil dari kondisi tersebut, kemudian akan return hasilnya di 5. Nah, terus kita bisa lihat di define atau use of variable. Nah, variable yang kita dapat dari script itu ada 3 kan, yaitu X, Y, dan A. Nah, di X, dia itu di-define-nya pada node yang pertama, dan digunakan pada node kedua dan ketiga. Untuk variable Y, dia itu di-define pada node pertama juga dan digunakan pada node 2 dan 4. Terakhir yaitu pada variable A, dia itu di-define pada node ketiga dan 4 dan digunakan pada node kelima. Oke, next. Nah, contoh kedua, di sini juga terdapat 6 atau 7 script gitu. Nah, di mana dia itu terdapat satu buah variabel yaitu number. Dan terus dia bakal ngambil nilai dari number itu ketika user itu inputin nilai. Dan apabila numbernya itu mod 2 sama dengan 0, maka dia bakal nyetak number itu. Dan kalaupun nggak sama dengan 0, dia juga bakal nyetak number tersebut. Nah, dari situ kita bisa tuangin ke control flow graph. Nah, didapatkan seperti ini, yaitu pada node ketiga terdapat percabangan
yang mana akan menghasilkan jalur keempat atau ke jalur kelima, yang mana pada akhirnya bakal nge-return 0 pada node ke-6. Nah, untuk variable number didapatkan didefine pada node kedua dan digunakan pada node ketiga, 4, dan 5. Selanjutnya, terakhir ya, ini contoh ketiga. Nah, di contoh ketiga ini terdapat 10 script yang dimana terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel i, n, dan sum. Nah, itu didefinisikan sama dengan 0. Terus sum juga didefinisikan sebagai sama dengan 0. Terus n itu di input manual dari usernya. Terus di sini ada perulangan, yaitu ketika n tidak sama dengan 0, dia bakal berulang. Terus pada akhirnya bakalan ngeprint total of dari nilai i, terus number is dari nilai sum. Nah, dari situ kita dapat membuat control flow graph-nya seperti itu, yang dimana pada node kelima itu akan dilakukan perulangan terus-menerus ketika kondisinya masih sama, dan hasil akhirnya pada node 10. Nah, pada variable i didefine pada node kedua dan ketujuh, dan digunakan pada node ketujuh dan 10. Dan variabel n didefine pada node 4 dan 8 dan digunakan pada node 5 dan 6. Dan terakhir yaitu variabel sum didefine pada node ketiga dan ke-6 dan digunakan pada node 6 dan 10. Mungkin sekian untuk contohnya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dita. Baik, terima kasih. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa data flow testing ini merupakan penelitian atau analisis aliran data dari variabel yang menerima nilai ataupun variabel yang dirujuk sebagai nilai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata kalimat baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.